Kita beralih ke informasi lain. Kejaksaan Agung mengungkapkan modus operandi yang dilakukan oleh mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana dan dua mantan Wakil Kepala BGN. Dugaan modus kejahatan tersebut meliputi penunjukan yayasan yang tidak memenuhi syarat sebagai mitra SPPG, penggunaan yayasan yang terafiliasi dengan pejabat BGN, hingga intervensi terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa ketiga pejabat tersebut sebagai saksi dan menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, Kejagung mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan dalam tata kelola MBG yang melibatkan para tersangka. Dugaan modus kejahatan tersebut meliputi penunjukan yayasan yang tidak memenuhi syarat sebagai mitra SPPG, penggunaan yayasan yang terafiliasi dengan pejabat BGN, intervensi terhadap proses pengadaan barang dan jasa, pengadaan motor listrik yang tidak sesuai kebutuhan, dan dugaan markup yang tidak sesuai dengan ketentuan. Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program Makan Bergizi Gratis atau disingkat MBG, yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi atau AKG anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar 268 triliun yang bersumber dari APBN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Meskipun nilai kerugian negara masih dalam proses investigasi, tim penyidik mendeteksi adanya perputaran uang dalam jumlah fantastis. Jaringan yayasan yang terlibat diketahui sukses menguras anggaran negara dalam skala harian dengan nominal yang sangat besar. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari. Dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara yang dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Ketiga tersangka kini ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba untuk kepentingan penyidikan. Kejaksaan Agung memastikan tidak akan menghentikan penyidikan pada 3 tersangka utama yang sudah ditetapkan dan bersiap melakukan pengembangan kasus secara besar-besaran. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.